Varian Ultimate ini menjadi yang varian paling laris ketika saat periode potongan PPNBM 0% ini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di samping gue sudah ada Mitsubishi Xpander varian Ultimate. Ya, Xpander sendiri sebenarnya namanya mulai agak redup di tahun 2020. Mulai banyak saingannya yang lebih memiliki value for money, terus juga banyak lagi yang memiliki fitur-fitur pilihan yang sekarang jauh lebih menggoda dibandingkan dengan Xpander. Sampai akhirnya ada potongan pajak PPNBM 0%. Karena Xpander yang dulu banyak yang bilang overpriced, sekarang sudah terlalu mahal, tidak terlalu banyak diskonnya. Kini dengan ada PPNBM itu, dia jadi ada diskon dan pengurangan harga yang membuatnya jadi semakin menarik untuk dimiliki. Dan ini di samping kami sudah ada varian facelift-nya, yang mana varian Ultimate-nya ini adalah varian yang paling laris dimiliki oleh para konsumen ketika saat PPNBM ini berlangsung. Nah, langsung aja kita bahas Mitsubishi Xpander Ultimate Facelift. Oke, tadi kami sedikit bilang bahwa varian Ultimate ini menjadi yang varian paling laris ketika saat periode potongan PPNBM 0% ini. Ya, karena varian Ultimate ini dulu tidak terlalu banyak yang dilirik karena sudah lebih baik sekalian ambil yang cross misalnya. Atau di varian dengan harga segini sudah banyak lagi seperti varian LSUV lainnya yang di kelas lain yang harganya sudah ada yang lebih murah atau ada harganya yang mirip-mirip dan mendapatkan ibaratnya kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Xpander ini. Dan ketika PPNBM 0% terpotong harganya, varian Ultimate ini jadi banyak yang dimiliki. Banyak yang orang yang tertarik untuk membeli. Itu semua karena memang sebenarnya sejatinya secara desain dan secara bentuk dan juga fitur-fitur yang dimiliki Xpander ini, orang Indonesia ini sebenarnya masih sangat suka dan tertarik untuk memiliki Xpander. Tapi masalahnya hanya satu, yaitu harganya saja. Nah, di tahun 2020, Mitsubishi memberikan update facelift terhadap si Xpander yang memang umurnya sudah jatahnya untuk facelift. Karena diluncurkan di 2017 akhir 2018 awal, 2020 merupakan angka 3 tahun untuk mendapatkan si Xpander ini untuk mendapatkan facelift. Nah, kita tidak akan terlalu detail faceliftnya seperti apa karena memang perubahannya juga tidak terlalu banyak. Di depan saja, yang berubah hanya pada bagian grillnya saja. Sekarang sudah menggunakan grill yang sedikit baru, yang mana ini dia kayak menaik gitu ya. Kalau dulu hanya garis biasa, kalau sekarang kayak bagian chrome-nya sedikit naik gitu, mengikuti alur dari lambang Mitsubishi-nya, bagus. Dan juga sekarang sudah mengikuti seperti si Xpander Cross, dia sudah menggunakan lampu LED reflektor di bagian sini. Jadi memang masalah Xpander yang dulu sudah teratasi karena memang lampunya Xpander yang dulu tuh yang waktu pakai bohlam kurang terang. Banyak yang bilang masih kurang senang dengan lampu bohlamnya yang memang tidak terlalu terang. Tapi ada satu masalah yang masih belum teratasi di facelift ini, yaitu adalah belangnya cat antara depan dan belakang. Ini masih terlihat sekali ya. Ini kalau kalian lihat detail nih di kamera, antara bagian pilar depan sini dengan yang bagian body panel sini, itu walaupun sama-sama abu-abu, tapi kalau kalian lihat secara detail, kalau kalian yang OCD pasti akan ngeh bahwa ini agak sedikit belang. Sayang sekali ya. Sisanya overall di depan sih masih sama persis, masih mirip-mirip. Hanya perubahan pada bagian lampu dan juga grill ini. Tapi tetap desain overall Xpander yang memang masih sangat dicintai masyarakat Indonesia tetap dipertahankan oleh Mitsubishi. Kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping. Nah, kalau kalian lihat ya, pengen lihat belangnya, kelihatan banget nih di sini. Di warna-warna seperti abu-abu, silver yang lebih terang, itu kelihatan banget nih belangnya masih tetap jadi masalah. Kalau di warna hitam sih memang akan tersamarkan. Tapi kalau misalnya warna-warna seperti ini kelihatan banget. Seharusnya di facelift ini sudah bisa diperhatikan lagi ya Mitsubishi ya. Nah, yang berbeda dari bagian samping hanya bagian velg saja sekarang sudah berubah.
jauh lebih modern, tetap dual tone, tapi jauh lebih modern. Dan palang 5-nya jauh lebih terlihat tegas gitu, lebih bagus. Tetap menggunakan chrome untuk yang varian Ultimate. Keyless entry tetap ada, dan sisanya overall dari samping sih hanya bagian velg saja yang berubah. Kita lihat pada bagian belakang. Pada bagian belakang tidak terlalu banyak yang berubah, dia masih sama persis. Karena memang secara bagian desain belakang ini orang masih sangat suka sekali dan tidak banyak yang protes. Kayak seperti si kakaknya, kalau si Pajero Sport kan masih banyak yang protes ya bagian belakangnya. Kalau si Expander kan orang semua udah pada suka. Di bagian belakang yang bertambah sekarang adalah tidak lagi menggunakan antena short pole, sekarang sudah pakai yang shark fin antena karena mengikuti zaman. Sama seperti Expander Cross, dia juga sudah menggunakan shark fin antena. Dan yang bertambah sekarang di belakang sini adalah sekarang sudah mendapatkan rear defogger. Ya, ini sayang sekali ya, masa dulu Expander yang harganya LMPV paling mahal, masa belum ada rear defogger. Ya, akhirnya sekarang sudah diberikan rear defogger. Bagus. Sisanya masih sama persis. Ini ada varian Ultimate, varian tertingginya Expander. Jadi sudah bagus dan juga sudah mendapatkan parking kamera. Untuk urusan bagasi, karena memang tidak ada yang bertambah secara dimensi, masih sama persis. Dia masih memiliki bagasi yang cukup adequate, lebih lebar dibandingkan dengan rival-rivalnya, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Lanjut pada bagian kabin. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah di-subscribe? Udah di-follow? Thank you, kita lanjutkan reviewnya di belakang sini. Oke. Pada varian facelift ini masih belum terlalu banyak yang berubah, sebenarnya masih sama persis. Dia untuk varian Ultimate tetap mendapatkan interior yang beige, yang mana ini juga fabric lagi. Jadi ini sedikit kelemahan ya. Seharusnya Ultimate mungkin kalau mau tetap fabric disamakan seperti yang varian Expander Cross yang premium package, diberikan kulit gitu misalnya, atau dilapisi kulit jok saja. Karena memang seperti unit tes kami sini aja yang varian beige ini sudah mulai kotor-kotor ya. Karena memang warna beige cenderung lebih mudah kotor, apalagi fabric lebih sulit lagi untuk dibersihkan. Walaupun memang fabric secara keuntungan dia untuk kabin dia lebih tidak mudah panas dibandingkan dengan kulit. Tapi memang kelemahannya ya susah dibersihkan dan juga pastinya lebih mudah kotor gitu. Oke, di belakang sini semuanya masih sama persis, masih menggunakan double blower yang ada 4 AC dan masih belum ada colokan yang langsung dari luar sini. Kita masih harus mengambil dari dalam center console di tengah sini. Dan untuk secara legroom dia bagus, dia masih ada sekitar 9 jari untuk tinggi gue 175 cm. Ini posisi mundur gue. Tapi memang ini walaupun secara dimensi si Expander ini adalah LMPV yang paling besar, tapi secara legroom dia bukan yang terbaik di kelasnya. Masih ada yang lebih baik lagi untuk secara legroom dan juga kelegaan kabin. Walaupun secara kelebaran untuk shoulder room dia masih yang terbaik karena dia paling lebar. Tapi sayang sekali tidak dimanfaatkan dengan belum adanya pemberian headrest di bagian tengah sini. Dia masih hanya sebuah armrest yang super besar saja di sini, jadi tidak ada headrest di bagian tengah sini. Jadi sayang sekali ya, ini cuma bisa difungsikan untuk sebagai armrest saja. Walaupun memang nyaman sih, armrestnya besar sekali gini, tapi tidak aja diberikan misalnya cup holder atau apapun di sini. Ini hanya pure untuk jadi armrest saja. Tapi untuk secara legroom masih bagus, semuanya masih bagus. Di belakang pun untuk secara legroom dan shoulder room, headroom juga masih cukup baik, tapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Yang kami sayangkan lagi adalah bagian door trim, bagian belakang sini dan juga bagian depan itu masih tetap didominasi dengan plastik-plastik keras, belum adanya soft touch gitu seperti di rivalnya, atau misalnya at least ya minimal di bagian yang disentuh tangan sudah diberikan fabric gitu misalnya. Itu masih belum ada di sini. Ini hanya desainnya saja dibuat seakan-akan berbentuk kulit, tapi memang jelas bukan kulit. Ini hanya jajetan palsu yang terbentuk dari plastik saja. Oke, kita lihat bagian depan. Lanjut pada bagian depannya. Jujur memang secara layout, secara tampilan desain, dia tidak terlalu banyak yang berubah. Dia masih sama persis. Dengan Expander yang pre-facelift sekalipun, dia masih sama persis ya. Desainnya seperti ini, dengan didominasi dengan plastik-plastik keras, yang sudah ada jajetan palsu ini, sayang sekali. Itu juga berlanjut ke door trim. Sayang sekali sih. Seharusnya bisa di-update lah minimal sedikit di bagian door trim nih. At least fabric kayak atau apa. Dan juga bagian tengah sini juga masih belum ada armrest, jadi kayak kosong aja gitu ya. Nggak apa-apa sih, memang bukannya essential sekali. AC-nya juga belum diupdate, dia masih sama dengan Expander yang pre-facelift. Dia masih yang manual, belum yang auto atau yang digital sekalipun, masih sama. Tapi kami harus akui,
AC expander dibandingkan dengan LMPV lain, dia termasuk yang paling dingin nih. Jadi satu aja tuh rasanya kalau di LMPV lain udah rasa kayak 3 semburan gitu rasa dinginnya. Nah, bagus banget. Jadi, nah ini semua masih sama, MID-nya masih sama, speedometer-nya masih sama. Nah sekarang untuk varian yang Ultimate, untuk yang varian facelift ini sekarang sudah secara standar sudah mendapatkan cruise control. Jadi nggak perlu nambah-nambah aksesoris lagi ya. Ini sudah secara standar. Pengaturan setirnya sendiri dia juga masih sama, tilt dan juga teleskopik. Dan begitu juga dengan bagian kursinya juga sudah bisa naik turun dan juga head adjuster. Bagus. Dan yang berubah sekarang adalah head unitnya. Ini sekarang head unitnya sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi memang untuk Apple CarPlay dan Android Auto-nya ketika kami touch gitu ya, kurang sensitif. Memang terasa sekali memang ini audio yang aftermarket. Tapi memang untuk Apple CarPlay-nya dia menghasilkan suara yang cukup baik dan jujur untuk di kelasnya sound system expander ini yang terbaik di kelasnya. Bagus. Oke. Secara material dan juga secara interior secara keseluruhan sebenarnya masih sama persis dengan yang varian pre-facelift. Tapi apakah ada sedikit tune pada bagian mesin? Yuk kita lihat bagian depan. Lanjut pada bagian mesin, tidak terlalu banyak yang diubah, bahkan sama persis. Dia masih menggunakan mesin yang sama 4A91 1500 cc dengan tenaga 104 PS dan torsi 141 Nm. Tenaga itu masih dialirkan ke roda depan melalui transmisi 4 percepatan otomatis untuk varian Ultimate. Dan sekarang untuk varian yang facelift, sekarang yang varian Sport tetap mendapatkan transmisi manual. Yes, menarik ya. Tapi untuk Ultimate tetap hanya satu transmisi saja, yaitu otomatis 4 percepatan. Dan pada yang generasi facelift ini sekarang dia juga mesinnya sudah mendapatkan cover. Kalau dulu hanya di Expander Cross, sekarang yang di Expander yang Ultimate sudah mendapatkan cover engine seperti ini. Tidak ada perubahan dari spesifikasi mesinnya. Apakah ada rasa berkendara yang berubah sedikit? Yuk kita coba. Ya, merasakan rasa berkendara dari Mitsubishi Expander yang facelift ini. Bisa kami bilang ya sejatinya dia masih sama persis sih dibandingkan dengan yang pre-facelift. Kami pernah merasakan yang versi Sport, Ultimate, yang Cross. Kami sudah pernah merasakan juga semuanya itu. Bisa dibilang bentukan suspensinya? Iya, dia termasuk yang ternyaman. Walaupun bukan yang ternyaman itu bisa kami bilang Suzuki R3 lebih nyaman lagi dibandingkan si Mitsubishi Expander ini. Tapi dia sudah beda dikit sekali lah dibandingkan dengan R3. Sudah termasuk 2 LMPV ternyaman. Luar biasa sekali. Dia memang nih Expander sebuah head turner ya. Dia mengagetkan sekali dengan desainnya dan juga kenyamanannya. Itu membuat banyak orang tertegun dengan Expander ini dan juga banyak orang Indonesia yang jatuh cinta nih sama si Mitsubishi Expander ini. Selain memang pride-nya dari Mitsubishi yang memang terkenal lebih baik ya dibandingkan misalnya si R3 yang walaupun R3 lebih nyaman karena Mitsubishi jauh lebih bagus dibandingkan Suzuki. Tapi memang untuk urusan kenyamanan ya dia termasuk yang terbaik lah di kelasnya. Lalu bagaimana dengan body roll-nya? Ya memang ini masih sedikit jadi penyakit dari Mitsubishi Expander karena memang dimensi yang besar, dia lebar dan secara dimensi ini adalah LMPV yang paling bongsor di kelasnya. Dia paling panjang, paling lebar, paling tinggi. Jadi memang wajar dia sedikit lebih limbung dibandingkan yang lain. Bagaimana soal posisi mengemudinya? Kami suka posisi mengemudi mobil ini. Sangat adjustable sekali. Mulai dia sudah ada head adjuster, sudah bisa recline, setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Itu bagus sekali. Juga memang dia mau di posisi terendah pun dia masih lebih commanding dibandingkan LMPV lain. Dia rasanya sudah seperti naik SUV. Maka dari itu memang mengendarai mobil ini terasa lebih confident kita kalau mengendarai mobil ini karena ya dia terasa lebih tinggi rasanya. Nice. Namun ada yang ingin kami berikan catatan sedikit di mobil ini, yaitu adalah karena posisinya dia yang cukup tinggi ini, tangan kami terasa kalau kami taruh di door trim ini dia terlalu ke bawah. Sudah dia memang tidak ada bahan fabrik sama sekali, dia juga menurut kami ini terlalu ke bawah. Seharusnya bisa dinaikkan sedikit supaya lebih nyaman lagi. Tapi memang itu preferensi tergantung orang masing-masing. Tapi memang mobil ini sudah sangat adjustable sekali
Dan posisi kemudinya juga kursinya yang lebar ini sudah sangat nyaman sekali untuk perjalanan jauh. Berbicara untuk perjalanan jauh, mobil ini juga semakin nikmat karena memang sudah disematkannya fitur cruise control untuk di facelift ini. Karena memang dulu cruise control hanya hadir di varian Xpander Cross saja, kini sudah turun ke Xpander Ultimate bahkan. Untuk urusan mesin, dia memang belum ada perubahan sama sekali. Seperti dari kami bilang, dia masih sama persis, rasanya sama persis. Tenaga 104 PS memang bukan yang terkecil, tapi rasanya mobil ini terlalu besar untuk mesinnya. Jadi kalau kami bejek gini, suaranya, raungannya masuk ke dalam mobil, tapi tarikan mesinnya dan kecepatannya belum terlalu bertambah terlalu banyak. Dia bukan yang paling responsif memang, bukan juga yang paling efisien. Jadi memang mobil ini sayang sekali belum ada improvement di bagian mesin dan juga kecekatan dari transmisinya. Lebih ke arah desain yang lebih baik dan juga kenyamanan yang cukup baik. Yang kami senang lagi dari Mitsubishi Xpander Ultimate ini adalah dia sudah disematkan Apple CarPlay seperti tadi kami bilang. Dan sound system dari mobil ini juga lumayan bagus, enak. Untuk standar saja, mobil ini sudah memiliki kualitas suara yang luar biasa baik. Treble-nya pas, deep dari bass-nya juga pas, membuat rasanya mobil ini memang menyenangkan sekali. Untuk perjalanan jauh, nyaman sekali. Ini enak sekali. Satu-satunya kekurangan dari kenyamanan adalah tidak adanya armrest di tengah sini yang seharusnya kalau bisa ditambah, ini akan meningkatkan kenyamanan yang lebih banyak lagi. Selain posisi duduknya yang memang agak tinggi, agak commanding, dia juga sudah memiliki ground clearance yang cukup tinggi untuk urusan LMPV, bahkan tertinggi di kelasnya di 200 mm. Yang artinya dia sudah setara dengan kelas low SUV yang memang sudah minimal memiliki ground clearance di 200 mm. Jadi mengendarai mobil ini, kalau kami pikir dulu sebelum keluar Xpander Cross, Mitsubishi seakan memang mendevelop mobil ini supaya bisa menyasar pasar low MPV dan juga low SUV. Sebelum akhirnya mendevelop juga varian low SUV-nya yaitu Xpander Cross. Tapi memang mengendarai mobil dengan ground clearance cukup tinggi seperti ini membuat cukup pede, terutama di jalanan Indonesia yang memang rata-rata lebih banyak tidak ratanya dibanding ratanya. Jadi lebih bisa untuk diajak ke banyak medan dibandingkan LMPV lain. Lebih pede lah. Kembali lagi membahas soal mesin, karena memang tidak ada perubahan pada bagian mesin, maka dari itu untuk urusan efisiensi, dia memiliki efisiensi yang mirip-mirip dengan Xpander yang pre-facelift. Namun masih memiliki figur efisiensi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Xpander Cross. Wajar karena memang dia memiliki ground clearance yang lebih rendah, artinya aerodinamika juga jauh lebih baik di Xpander ini. Dalam kota, ia bisa mencatatkan angka 12,8 km per liter, sedangkan untuk rute luar kota, dia bisa di 17,9 km per liter. Nah, bagaimana soal akselerasinya? Nah, walaupun memang menggunakan mesin yang sama, tapi minimal kita tes saja. Apakah ada sedikit tune yang membuatnya lebih cepat sedikit dibandingkan yang generasi sebelumnya? Atau dibandingkan si Xpander Cross? Yuk kita coba. Ya, injek gas dan rem, dan go! Dan 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 13,3 detik. Ya, tidak terlalu banyak perubahan, tapi minimal dibandingkan si saudaranya si Xpander Cross masih lebih baik lah. Masih lebih oke. Memang karena dia lebih rendah ground clearance-nya, yang artinya center of gravity juga lebih rendah, yang membuat aerodinamika mobil ini juga jauh lebih baik, sehingga menghasilkan akselerasi yang lebih baik dibanding Xpander Cross. Ya, sampai juga kesimpulan dari review New Mitsubishi Xpander Ultimate terbaru ini. Bisa disimpulkan bahwa memang ubahan yang sebenarnya minim dari Mitsubishi untuk pada Xpandernya ini, memang karena Mitsubishi tahu bahwa orang Indonesia masih sangat mencintai bahasa desain dari Mitsubishi Xpander secara keseluruhan. Jadi yang ditingkatkan hanya varian-varian bagian-bagian yang esensial saja, seperti pada bagian grill, lampu, dan juga pada bagian velgnya saja. Dan sisanya semua secara overall, semuanya masih sama persis, rasa berkendara sama persis.
akselerasinya, efisiensinya, semua masih sama persis. Dan kenapa sekarang semakin tertarik lagi orang untuk memiliki ini? Karena sekarang sudah ada potongan harga dari PPNBM yang membuatnya harganya menjadi lebih reasonable dan juga lebih achievable bagi orang-orang yang mencintai bahasa desain dari Mitsubishi. Dan secara pride juga dibandingkan dengan LMPV lain, Mitsubishi Xpander ini memiliki pride yang lebih baik dibandingkan LMPV lain dengan fitur yang cukup adequate dibandingkan dengan LMPV lain. Semoga kedepannya pada facelift yang lebih major atau ganti generasi seperti bagian AC dan juga bagian door trim bisa di-improve lagi untuk lebih baik dan bisa bersaing untuk bisa menjadi mobil yang terlaris di Indonesia. Oke, sekian review dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @CVT Indonesia untuk tahu behind the scenes selama kami syuting dan juga berita-berita otomotif di seluruh dunia. Dan sekarang kami sudah memiliki website dan bisa menjadi platform untuk kalian untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas, dan juga ada portal berita untuk update berita mobil-mobil di seluruh dunia saat ini. Oke, linknya akan kami taruh di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.